Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video kedua tentang metabolit sekunder. Semoga masih semangat ya. Oke, metabolit sekunder di sini ada 3 kelompok. Yang pertama adalah terpen, yang kedua adalah kelompok fenolik, dan yang ketiga adalah nitrogen containing compound. Nah, definisi umum dari secondary metabolites bisa disebut juga dengan secondary products atau natural products. Nah, secondary metabolite sendiri merupakan organic compound yang dia memiliki fungsi secara tidak langsung terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Itu kelihatannya ya, tapi nanti akan dibahas detail kira-kira betul tidak. Nah, kemudian metabolit sekunder ini distribusinya itu terbatas hanya beberapa pada jenis tanaman saja atau pada kelompok-kelompok tanaman yang berkerabat. Nah, ada 2 fungsi penting dari metabolit sekunder. Yang pertama adalah untuk proteksi tanaman, yang kedua adalah atraktan bagi polinator maupun hewan penyebar biji. Nah, bisa juga di sini terkait dengan plant-plant competition atau alelopati. Nah, secondary metabolite ini disebutkan bahwa merupakan hasil dari proses evolusi, di mana semakin produksinya, disintesisnya semakin banyak dalam sebuah tanaman, itu menunjukkan kesintasan atau ketahanan tanaman itu lebih baik terhadap gangguan. Nah, namun semakin banyak deposit dari metabolit sekunder, biasanya tanaman-tanaman ini semakin undesirable ya, semakin tidak diinginkan baik untuk human food maupun oleh para pengganggunya begitu. Nah, ini adalah jalur biosintesis dari ketiga jenis metabolit sekunder. Di sini ada 4 jenis pathway jalurnya. Ada cyclic acid pathway, malonic acid pathway, mevalonic acid pathway, dan juga methyl erythritol phosphate pathway. Nah, dari diagram ini menunjukkan sebenarnya ada interconnection antara secondary metabolism dengan primary metabolism, di mana prekursor-prekursor yang digunakan untuk menghasilkan senyawa metabolit sekunder itu dihasilkan dari proses metabolisme primer. Kita masuk pada kelompok metabolit sekunder yang pertama, yaitu terpen. Terpen ini building block atau basic structure-nya berupa isopren atau elemen yang dia memiliki 5 atom karbon, dan penamaannya selanjutnya mengikuti pada jumlah C-nya. Jika C10 maka disebut monoterpen, C15 disebut sesquiterpen, C20 diterpen, C30 triterpen, C40 tetraterpen. Kemudian jumlah atom karbon lebih dari 40 disebut dengan politerpen. Ada 2 jalur proses sintesis dari metabolit terpen yaitu mevalonic acid pathway dan juga MEP pathway. Ini dalam proses penghasilan building blocks-nya isopren. Di sini ada isopentenyl difosfat atau IPP, kemudian isopren. Nah, jadi penghasilannya kalau dari mevalonic pathway ini prekursornya berupa asetil koenzim A, kemudian diubah menjadi asam mevalonat, dan kemudian diubah menjadi IPP. Nah, untuk methyl erythritol phosphate pathway atau MEP pathway, isopren di sini dihasilkan dari join gliserol 3 fosfat dengan pirufat. Nah, dari building blocks ini ketika terjadi join antara beberapa building block atau dengan isomerasinya bisa membentuk senyawa-senyawa terpen yang dia lebih besar lagi. Misalnya monoterpen, sesquiterpen, kemudian sampai pada politerpen. Nah, fungsi terpen Ibu
bagi menjadi dua. Yang pertama di sini adalah terkait dengan growth and development. Tadi dikatakan bahwa metabolit sekunder kelihatannya itu tidak berperan terhadap growth and development, tapi sebenarnya ada, yaitu pada kelompok terpen yang dia berperan secara langsung terhadap growth and development of plant. Contohnya saja pada kelompok diterpen ada gibberellin dan juga asam absisat, di mana keduanya merupakan kelompok hormon pada tanaman. Kemudian sesquiterpen yaitu sterol merupakan bagian penting dari membran sel. Kemudian tetraterpen penyusun atau contohnya adalah molekul karotenoid yang merupakan pigmen aksesoris pada tanaman yang berfungsi dalam photoprotection. Kemudian ada juga politerpen yaitu kelompok dolikol yang berfungsi dalam proses sintesis glikoprotein sebagai sugar carrier. Nah, dari kelompok terpen ini memang hanya sebagian kecil yang berperan dalam growth and development. Sebagian besarnya berperan dalam proses defense. Di sini sudah Ibu coba rangkumkan beberapa jenis terpen yang berperan sebagai defense. Misalnya yang pertama kelompok monoterpen ini bisa ditemukan pada tanaman-tanaman kelompok chrysanthemum. Kemudian juga pada kelompok tanaman konifer yang memiliki aktivitas insektisida dan juga bertahan pada bark beetle. Nah, kelompok yang lain ada juga yang mixture, jadi campuran antara monoterpen dan juga sesquiterpen. Di sini disebutnya adalah essential oils ya. Essential oils ini merupakan salah satu metabolit yang fungsinya sebagai insect repellent, tidak disukai oleh insek. Jadi beberapa produk komersil itu memanfaatkan metabolit ini. Nah, contohnya adalah peppermint dan lemon. Nah, selain itu ada juga monoterpen dan sesquiterpen yang ditemukan pada tanaman corn, jagung, kapas dan juga tembakau. Di sini ternyata ketiga tanaman ini memanfaatkan metabolit sekunder untuk attract natural enemies for defensive help. Jadi untuk defense-nya dia membutuhkan bantuan dari musuh alami dari patogen atau hama yang sedang menyerangnya. Jadi semacam sebagai penyambung sinyal ya, sinyal yang dikeluarkan oleh tanaman agar mendapatkan bantuan. Di sini juga ada beberapa, misalnya azadirachtin, dia bersifat deterrent insect feeding, itu dikeluarkan oleh tanaman neem atau Azadirachta indica. Kemudian ada juga phytoexdison, ini berfungsi untuk mendistrap atau mengganggu proses molting pada insek, ini dihasilkan oleh kelompok paku atau fern. Kemudian ada cardenolit dan juga saponin. Ini contohnya essential oil yang dihasilkan dari peppermint, kemudian dari lemon, di mana essential oilnya itu disimpan atau dikolek dalam sebuah glandula terspesialisasi, glandula Hers di sini. Nah, kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok fenolik. Kelompok fenol ini memiliki gugus hidroksil, yaitu gugus OH, dan juga aromatik ring. Nah, grup dari kelompok fenolik ini sangat bervariasi, sangat diverse, dan juga karakteristiknya pun itu sangat bermacam-macam. Misalnya juga terkait dengan solubilitas dari metabolit sendiri, dari fenol sendiri ada yang bisa soluble terhadap organik solvent, pelarut organik, kemudian ada yang water soluble, kemudian ada yang bersifat insoluble. Nah, fungsinya itu juga
bervariasi, dapat sebagai mechanical support, attract pollinator, photoprotection, dan juga alelopati. Terdapat dua jalur biosintesis dari senyawa fenol. Yang pertama adalah shikimic acid pathway, yang kedua adalah malonic acid pathway. Nah, dalam proses pada tanaman tingkat tinggi biasanya shikimic acid pathway yang berlaku, sedangkan malonic acid pathway ini dijumpai pada proses biosintesis fenol pada senyawa pada fungi atau bakteria. Nah, proses jalur dari shikimic acid pathway itu dihasilkan senyawa molekul intermediate fenilalanin, di mana fenilalanin ini merupakan molekul intermediate atau prekursor dari sebagian besar molekul fenol, baik dari simple fenolik, lignin, kelompok flavonoid maupun tanin. Secara lebih detail, proses biosintesis kelompok-kelompok fenolik dari fenilalanin, misalnya di sini fenilalanin ketika terjadi pelepasan gugus amin maka dapat membentuk benzoic acid atau benzoic acid derivat yang termasuk pada simple fenolik ya, dimana beberapa simple fenolik ini nanti akan menjadi prekursor dihasilkannya kelompok-kelompok metabolit fenolik yang lain. Misalnya di sini sebagai lignin prekursor, kemudian kelompok flavonoid, isoflavonoid, kemudian antosianin dan juga tanin. Untuk fungsinya yang pertama contohnya adalah furanokumarin. Furanokumarin ini adalah termasuk pada simple fenolik. Fungsinya phototoxicity. Jadi furanokumarin ini bersifat toksik ketika diaktifasi oleh foton, terutama oleh radiasi UV. Jadi ketika furanokumarin ini teraktivasi, memiliki kemampuan untuk dapat berikatan dengan DNA, masuk ke dalam DNA double helix, dan juga berikatan dengan senyawa basa nitrogen dari DNA tersebut, sehingga ketika ada ikatan binding antara furanokumarin dengan basa nitrogennya menyebabkan adanya blokade dari proses transkripsi. Ini dihasilkannya oleh kelompok tanaman Umbelliferae. Kemudian simple fenolik yang lain adalah caveate acid dan juga ferulic acid, di mana dalam percobaan skala laboratorium menunjukkan bahwa kedua fenolik ini memiliki kemampuan alelopati, yaitu menghambat proses pertumbuhan tanaman-tanaman kompetitornya atau tanaman sekelilingnya. Kemudian di sini ada lignin. Lignin itu fungsi utamanya adalah sebagai mechanical support ya, ditemukan pada tanaman-tanaman yang sudah memiliki secondary growth, misalnya saja pada silem kemarin, kemudian pada trachei, karena mechanical support yang sangat berperan bagaimana tanaman tingkat tinggi itu atau angiosperm dapat mengkolonisasi daratan. Jadi dengan adanya lignin ini tanaman bisa berdiri tegak, dapat mengekspos atau mengambil CO2 dan mendapatkan sinar matahari sebanyak-banyaknya. Nah, lignin sendiri itu bersifat indigestible, jadi tidak dapat dicerna oleh common hewan, common animal, kemudian juga dapat memblok pertumbuhan dari patogen yang menginvasi tanaman. Nah, kelompok flavonoid juga ada antosianin yang berfungsi sebagai attract animal, kemudian protect from UVB radiation. Ada juga di sini kelompok flavon dan flavonoid. Flavonol itu memediasi proses interaksi tanaman dengan simbionnya, misalnya contohnya pada tanaman legum.
Kemudian kelompok yang ketiga yaitu nitrogen containing compound. Jadi kelompok senyawa yang memiliki kandungan nitrogen. Proses biosintesisnya itu dari prekursor asam amino, kemudian ada tambahan nitrogen. Common groupnya ada alkaloid, kemudian cyanogenic glycoside, terus glukosinolat, dan juga non-protein amino acid. Ini adalah beberapa kelas dari alkaloid, di mana struktur kimianya ada aromatic ring yang terdiri dari asam amino kemudian dengan gugus nitrogen. Beberapa contohnya berikut dengan fungsi pada human usage-nya. Nah, selain itu kelompok selanjutnya adalah cyanogenic glycoside. Nah, cyanogenic glycoside ini dalam bentuk gas itu menghasilkan hidrogen cyanid, di mana dia bersifat beracun, dihasilkan oleh tanaman cassava. Kemudian ada juga glukosinolat, yaitu volatil toksin terhadap herbivora, dan juga non-protein amino acid. Jadi ada beberapa asam amino yang dia ada di tanaman dan bukan merupakan sebuah protein. Contohnya adalah carnavanin. Fungsinya adalah against herbivora yang ditemukan pada tanaman Carnavalia ensiformis. Adapun salah satu mekanismenya yang dapat dijelaskan adalah non-protein amino acid ini dapat berikatan dengan enzim yang berperan dalam proses pencernaan pada herbivora atau mengganggu pada proses transkripsi maupun pada sel herbivora. Kemudian yang terakhir adalah proteinase inhibitor. Proteinase inhibitor ini adalah kelompok-kelompok protein yang dia mampu menginhibit proses digestive system pada herbivora. Contohnya pada tanaman legum dan juga tomato. Nah, untuk proteinase inhibitor sendiri, selain mekanismenya adalah memang mengganggu pada proses pencernaan yang ada di herbivora, juga dapat menginduksi pensinyalan defense pada tanaman. Misalnya saja di sini pada wounded leaf, pada tanaman tomato yang dia sudah mengalami pelukaan akibat adanya invasi, di sini akan mengeluarkan sistemin. Sistemin ini merupakan salah satu jenis dari proteinase inhibitor. Sistemin ini kemudian akan ditransportasikan melalui floem pada target sel dan akan berikatan pada reseptor dari membran plasma. Kemudian setelah adanya pengenalan reception, kemudian ada kaskade sinyal yang sampai dapat mengaktifasi jalur dari biosintesis asam gasmonat. Jadi dengan adanya proteinase inhibitor ini yang pada awalnya ada pada tanaman, namun hanya pada level yang sedikit, ketika adanya invasi ini memungkinkan konsentrasi atau dihasilkan di sintesisnya lebih banyak, kemudian juga menginduksi adanya sistem pertahanan yang lain dari tanaman, sehingga tanaman bisa lebih memiliki kekuatan untuk defense terhadap adanya sebuah invasi. Nah, untuk bacaan lanjut, silakan kalian bisa membuka bukunya, yaitu Plant Fisiologi dari Thais dan Ziegler. Selain itu, silakan bergabung pada forum diskusi MMP di e-learning agar pemahaman kita lebih baik dan lebih mendalam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang baik terhadap kalian. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan.
Jangan lupa belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.